Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Teknik Industri di Universitas Yogyakarta Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal-soal ujian akhir semester kita. Mata kuliah kimia teknik. Nah, untuk dosen pembimbing yaitu Bu Khairatul Mursida, SSI, MSc. Langsung saja untuk soalnya saya bacakan. Yang pertama, jelaskan prinsip dasar dari ekstraksi. Yang kedua, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga. Kemudian yang ketiga, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak astiri dari kulit jeruk. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana dampak terhadap lingkungan. Untuk yang pertama, jelaskan prinsip dasar ekstraksi. Sebelum kita menjelaskan ini, pengertiannya dulu ya. Pengertiannya merupakan suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan lainnya pelarut organik. Biasanya pelarut itu menggunakan air atau alkohol. Sini untuk ekstraksi itu sebenarnya proses, misalnya secara garis besar itu ada bahan, pelarut, kemudian pemanasan, didistilasi, kemudian pemisahan. Ini mesinnya seperti ini. Jadi untuk bahan ini dikasih pelarut, biasanya air atau alkohol, kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu, kemudian menghasilkan penguapan, kemudian uap tersebut melewati kondensor yang telah didinginkan. Karena uap tersebut bertabrakan dengan suhu dingin, maka itu akan kondensasi atau menjadi air yang kemudian ditampung dalam sebuah bak. Dan nanti hasil dari atau distilat ini itu dipisahkan untuk mendapatkan minyak. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi dipanaskan uapnya yang diambil atau dilewatkan kepada media atau bahan, biasanya juga seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga. Proses ekstraksi minyak kenanga yaitu sebagai berikut. Minyak kenanga diperoleh dari distilasi uap dan air bunga kenanga segar. Ekstraksi dilakukan sebanyak 2 kali. Bunga kenanga segar sebanyak 4000 gram dan aquades 3 liter dimasukkan ke dalam dandang. Dandang dihubungkan dengan penampung destilasi kemudian melalui sebuah pendingin. Dandang yang berisi bunga kenanga dan air dengan kompor gas kemudian dipanaskan. Destilasi dilakukan selama 6 jam. Selama proses pemanasan, uap air menuju ke dalam tumbukan bunga teruapkan bersama uap air. Setelah pengembuman, minyak kenanga akan membentuk lapisan dan selanjutnya dipisahkan dengan corong pemisah. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kita disiapkan air yang dalam dandang. Kemudian juga ada dandang selanjutnya, ada wadah selanjutnya diisi minyak, diisi daun kenanga. Jadi airnya ini 3 liter yang dandang pertama, kemudian dipanaskan. Lah uap ini melewati daun-daun dari kenanga. Kemudian uapnya ini terus melewati lagi ke dalam kondensor yang ada chillernya, biasanya pendingin. Kemudian uap itu berubah menjadi air atau istilahnya itu destilasi. Lah kumpulan dari destilat ini nanti itu terdapat minyak. Sebelum dipisahkan biasanya ada cairan untuk pemisahan. Jadi nanti minyaknya itu di atas biasanya,
airnya ini di bawah. Jadi yang diambil minyak astirinya itu di atas ini. Seperti itu. Minyak yang diperoleh ditambahkan NaSO4 hidrat untuk menghilangkan kadar airnya. Minyak yang sudah dibebas air kemudian dianalisis dengan kromatografi, gas spektroskopi massa, dan spektrofotometer inframerah. Lotion dibuat dengan mencampurkan dua fase, fase minyak yang terdiri dari asam sitrat, adepelin, dan parafin cair, dengan fase air yang terdiri dari tritanolamin dan aquades. Kemudian fase dipanaskan sambil diaduk pada suhu 70-75 derajat selama kurang lebih 10 menit untuk fase minyak dan kurang lebih 5 menit untuk fase air, hingga masing-masing sedia mencapai kondisi yang homogen. Setelah masing-masing sediaan tercampur, fase air dimasukkan ke dalam fase minyak dan diaduk sampai campuran homogen, kemudian didinginkan menjadi suhu 35 derajat Celcius. Setelah itu metil paraben dan minyak kenanga dicampurkan ke dalam sediaan campuran lalu dilakukan pengadukan hingga homogen. Lotion yang terbentuk kemudian dianalisis derajat kesamaannya, organoleptik, total mikroba, daya repelen, dan homogenitasnya. Hasil ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. Jadi penggunaan minyak kenanga yang masih segar ini keterangan ekstraksi dapat mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada bunga atau bahan yang kering. Jadi maksudnya dari proses ekstraksi itu menggunakan bunga kenanga yang segar dan yang kering, itu hasilnya lebih banyak yang segar, yang masih segar. Untuk karakteristik sifat fisik minyak air kenanga itu parameternya sebagai berikut. Yang pertama, bau, warna, indeks, dan berat jenis. Bau, warna kuning muda, seperti tabel inilah. Jadi ini parameternya itu dilihat dari bau, warna, indeks bias, jenis, berat. Dari data sifat fisik dari minyak astiri kenanga pada tahap 1 dapat disimpulkan bahwa minyak astiri kenanga hasil destilasi uap dan air memiliki kualitas yang baik karena telah memenuhi standar mutu menurut SNI di 06 nomornya 3949 tahun 1995. Setelah dilakukan karakterisasi secara fisik, kemudian minyak astiri kenanga yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan alat spektroskopi infrared atau FTIR jenis sium hadu atau PCO untuk mengetahui jenis ikatan gugus fungsi. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak astiri dari kulit jeruk. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kulit jeruk atau yang disiapkan kulit jeruk, etanol, Na2SO4 hidrat, minyak kelapa sawit, NaOH aquades. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah satu set peralatan ekstraksi, vakum evaporator, gunting, blender, corong, piala gelas, pengaduk cetakan, sabun. Metode yang digunakan sesuai prosedur. Yang pertama, kulit jeruk sejumlah 300 gram yang sudah bersih dipotong-potong kecil kemudian dihancurkan dengan blender. Yang kedua, ditambahkan etanol, teknisnya dengan variasi sebanyak 300, 350, 400, 450, dan 500 ml ke dalam piala gelas. Ketiga, proses ekstraksi dilakukan dengan pengadukan konstan 500 rpm dengan waktu 3 jam. Kemudian yang selanjutnya, hasil ekstraksi disaring dan dilewatkan pada Na2SO4, kemudian filtratnya diambil. Yang kelima, dipanaskan filtrat dengan vakum evaporator pada suhu 60 derajat Celcius sampai etanol menguap semua. Kemudian minyak astiri yang sudah diperoleh ditimbang. Yang 6, minyak astiri yang didapatkan ditambahkan pada saat pembuatan
sabun. Identifikasi minyak astiri yang dihasilkan. Identifikasi minyak astiri yang dihasilkan dilakukan menggunakan GCMS, yaitu menunjukkan adanya kandungan senyawa limonen dalam minyak astiri yang didapat. Sampel yang digunakan untuk analisa diambil pada variabel jumlah pelarut 500 ml sebanyak 1 ml. Dari hasil analisa yang didapat, terdapat senyawa limonen dengan rumus molekul C10H16 dalam minyak astiri dari kulit jeruk dengan waktu retensi 7,01 menit dengan present area sebanyak 96,79%. Dapat dilihat pada gambar 1. Pada hasil kromatogram GCMS terdapat beberapa senyawa minor pada minyak astiri kulit jeruk. Senyawa yang muncul antara lain yaitu 4-karin, sabinin, beta-binin, dan delta-karin. Senyawa-senyawa yang muncul tersebut adalah senyawa yang terdapat pada kulit jeruk, tetapi ada pada jumlah yang sangat sedikit, sedangkan yang mendominasi adalah senyawa limonen. Pengaruh jumlah pelarut terhadap bobot minyak. Jadi pada gambar 2 ini menunjukkan bahwa bobot minyak astiri yang paling banyak ditunjukkan jumlah pelarut 500 ml yakni 2,3432 gram, dan paling sedikit yakni jumlah pelarut 300 ml dengan bobot 1,4145 gram. Jadi dapat dilihat di tabel sini, semakin banyak pelarut maka yang didapat semakin banyak. Kondisi optimum terjadi pada jumlah pelarut 500 ml. Semua percobaan dilakukan dengan menggunakan sampel kulit jeruk sebanyak 300 gram. Lama waktu pengaduan selama 3 jam dengan putaran 500 rpm. Dilihat dari grafik, semakin banyak pelarut digunakan akan semakin banyak minyak astiri yang diperoleh. Jadi semakin banyak pelarut yang digunakan, minyak astirinya semakin banyak pula yang diperoleh. Hal ini karena jumlah molekul pelarut yang semakin besar akan mengakibatkan jumlah molekul minyak yang terlarut juga semakin besar. Dan pada gambar 2 didapatkan persamaan linear Y sama dengan 0,05 X min 0,11 dengan Y adalah bobot minyak astiri yang diperoleh, sedangkan X adalah jumlah pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Persamaan linearnya tersebut mempunyai nilai R2 sama dengan 0,9643, sehingga dapat dinyatakan dalam persamaan linear tersebut menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel jumlah pelarut dan bobot minyak astiri. Ini maksudnya ini menunjukkan, ini tabelnya seperti ini. Kemudian soal yang keempat, jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Dampaknya itu sangat besar sekali karena dengan pengolahan air limbah akan memberikan efek yang sangat besar dalam menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga. Dengan begitu lingkungan tidak tercemari dengan limbah-limbah beracun yang berasal dari industri yang bisa merusak lingkungan. Jika limbah tidak ditangani dengan benar, maka dapat menimbulkan kerusakan bagi ekosistem alam manusia karena efek dari kandungan limbah tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Maka dari itu, pengolahan limbah sangat besar terhadap kelestarian alam, lingkungan, ekosistem manusia, serta makhluk hidup lainnya. Ini pentingnya pengolahan air. Untuk dampaknya, pengolahan air limbah Indonesia sangat penting ya, sebelum dibuang lingkungan, karena limbah sisa produksi selain tidak memiliki nilai ekonomi juga mengandung bahan beracun dan berbahaya. Sebagai limbah, kehadiran cukup mengkhawatirkan, terutama yang bersumber dari pabrik industri yang bahan beracun dan berbahaya. Banyak digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai penolong. Bahan beracun dan berbahaya dari limbah ditunjukkan oleh sifat fisik dan kimia bahan itu sendiri.
baik dari jumlah maupun kualitasnya. Beberapa kriteria berbahaya beracun telah ditetapkan antara lain mudah terbakar, ini jenis-jenis limbah atau kriterianya mudah terbakar, mudah meledak, korosif, oksidator, reduktor, iritasi, bukan radioaktif, mutagenik, patogenik, mudah membusuk dan lain-lainnya. Dalam jumlah tertentu dengan kadar tertentu. Jadi kehadirannya sangat merusak kesehatan. Ini dampaknya itu sangat merusak kesehatan, bahkan mematikan manusia atau kehidupan lainnya, sehingga perlu ditetapkan batas-batas diperkenalan dalam lingkungan pada waktu tertentu. Jadi secara garis besar dampaknya itu sangat besar sekali bagi kesehatan manusia. Demikian jawaban dari soal UAS yang bisa saya paparkan, mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.